Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin update. Jadi ada new update ya. Beberapa hal yang menurut saya menarik juga. Ada artikel yang membahas tentang akumulasi para whales dan juga ada news baru masuk yaitu Meksiko ya. Itu berencana untuk membuat rancangan undang-undang untuk melegal tenderkan si Bitcoin. So kita start dulu dari proses akumulasi para whales. Ini sebenarnya salah satu news yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi tentu saja teman-teman pasti pernah dengar kayak istilahnya whales alert dan lain sebagainya. Terus kita juga tahu ada yang namanya Bitinfo chart di mana kita bisa melihat wallet-wallet dari para whales atau para orang-orang yang bisa dikatakan punya duit lumayan banyak lah ya. Nah, tercatat di sini mereka melakukan akumulasi ya. At the time of writing, the most recent purchase occurred today when the whale bought 186 Bitcoin worth of $3.5 million. Jadi sebenarnya ada proses akumulasi. Dan kalau misalkan dilihat-lihat guys ya, GigaWhales Bitcoin holdings hits new record. The amount of BTC held by entities with over 100,000 Bitcoin reached a new high on Friday, which means hari Jumat lalu. Dan ada lebih dari 776,000 Bitcoin itu di hold ya by a grand total of 5 addresses with over 100,000 Bitcoin, growing over 16% in the past 30 days. Memang kalau kita lihat market Bitcoin harganya turun, anjlok ya, mau tunggu apa lagi gitu loh buat para whales ya. Ini adalah opportunity mereka untuk melakukan akumulasi. Akan tetapi bukan berarti Bitcoin siap rebound. Oke, kita juga harus sadari hal itu karena memang guys, balik lagi ya, untuk kondisi ekonominya itu belum dalam keadaan prima. Akan tetapi bukan berarti juga harga Bitcoin saat ini bisa dikatakan masih dalam kategori mahal. Oke. Nah, balik lagi tergantung perspektif nih. Kalau misalnya kita ngelihat waktu harga di Bitcoin 69.000, pasti beberapa dari teman-teman ada yang ngomong, coba gue dulu pegang Bitcoin, coba gue dulu beli Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika dikasih diskon tersebut, kenapa perspektif kita malah terbalik? Inilah masalah daripada kebanyakan retail investor. Ketika mereka melihat situasi yang tidak menarik, situasi yang cenderung mengerikan, ya mereka cenderung lebih prefer untuk mengambil, bisa dibilang bukan mengambil sih, istilahnya tidak mengambil resiko terlalu berlebihan. Akan tetapi saat marketnya lagi prima, when everybody talk about it, suddenly semua retail investor itu mendadak jadi trader jago ya, jadi trader master, jadi investor dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat guys, nggak cuman whales-nya aja, tapi small holders juga melakukan akumulasi terhadap Bitcoin secara agresif ya. Bisa dilihat di sini jumlah address yang menghold atau yang memiliki kurang dari 1 Bitcoin itu bertambah menjadi sekitar 113.884 BTC ya. Jadi kelihatan di sini bisa dibilang cukup banyak orang yang mungkin sekarang sudah mulai aware bagaimana sebenarnya mereka menghadapi kondisi bear market atau winter sesungguhnya. Akan tetapi ya guys, tetap diingat, mereka akumulasi juga bukan berarti mereka akumulasi gila-gilaan ya. Dalam artian mereka akumulasi itu pasti punya perhitungan. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru terlibat di industri ini dan kebetulan nih sebenarnya masuk pada saat harga segini, itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya sih sangat beruntung. Dalam arti kita bisa belajar justru dari bear market. Kebanyakan investor itu belajarnya bukan pada saat bull market, tapi pada saat bear market. Itu sih yang sejauh ini bisa dikatakan saya yakini ya. Nah, teman-teman, terus yang menariknya juga adalah Meksiko ya. Anggota senator Meksiko itu melakukan proposal ya, memberikan proposal atau mengajukan untuk dibuat rancangan undang-undang untuk melegal tenderkan si Bitcoin. Di sini kelihatannya it is reformed by addition to Article 2 of the Monetary Law of the United Mexican States to read as follows. Article 2 Bitcoin atau BTC will be considered as a legal tender in the Mexican Republic, says the document introduced to Parliament June 28. Jadi memang baru dan ini baru diajukan, kita belum dapat kepastian apakah mereka akan melakukan
approval terhadap legal tender ini, jadi kita masih perlu informasi tambahan. But then terlepas dari hal itu ya, balik lagi guys, Bitcoin sudah mulai ada acknowledge ya di publik, sudah mulai ada pengakuan, sudah mulai dirasa bisa menjadi sesuatu aset yang mungkin bisa dimanfaatkan in a positive way, terutama untuk kita berbicara apalagi untuk keadaan ekonomi, mungkin untuk fiat, menggantikan fiat currency. Ya, kira-kira seperti itu. So, basically it's a good news dan kita tunggu aja ya istilahnya sampai nanti kondisi bear market berakhir. Alright. Nah, teman-teman, sedikit update di price action. Untuk closing Bitcoin kemarin menunjukkan adanya rejection pada Fibo 1272 dan closingnya pun dengan red candle, which means pergerakan kemarin overall-nya itu cenderung turun. Nah, sementara kalau misalkan dari time frame hourly-nya, kita ngelihat Bitcoin ini lumayan sideways loh. Jadi kalau saya munculkan area ini, saya tambahkan area support, ini sebetulnya kita lagi sideways aja between support dan resistance yang ada di pergerakan saat ini. Sempat Bitcoin-nya break out dari semacam trend line yang terbentuk dari pergerakan beberapa waktu yang lalu ya. Kalau kalian mau consider ini sebagai inverse head and shoulders juga bisa, tapi sifatnya lebih ke diagonal untuk neckline-nya. Akan tetapi kalau lihat dari volumenya sendiri sebenarnya tidak memberikan indikasi bahwa market itu siap benar-benar terrebound, which means breakout yang terjadi pada trend line ini sifatnya bisa aja hanya sekedar untuk fake out or maybe ya cuman sekedar ya memberikan indikasi aja bahwa sekarang pergerakan marketnya overall-nya ini lebih ke arah sideways aja ya. Jadi kita masih perlu more information terkait dengan apa yang berpotensi terjadi pada harga Bitcoin saat ini. Apakah kita berada dalam fase korektifnya, which means kalau misalnya korektif sebenarnya kan ini kita lihat ya overall pergerakan ini adalah wave satunya dia. Nah sementara kita ngelihat itu baru ada potensi ABC corrective pattern pada pergerakan saat ini, which means kalau misalkan kita ngelihat dia rebound, well sekali lagi saya ingin menekankan selama kita belum menembus area ini belum bisa dikatakan Bitcoin siap untuk benar-benar terrebound ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nanti dia naik nih kayak kisaran 19.500 or even 19.800 or bahkan 20.200 ya. Nah itu bukan berarti market Bitcoin siap ngepump. Apalagi kalau teman-teman bilang ngepump, takutnya di situ malah salah paham dan akhirnya malah terjadi kita bilang ya istilahnya malah ada bias lah terhadap action yang teman-teman akan lakukan. Nah sementara teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada potensi sebuah trendline terbentuk dari lowest point pergerakan di jam 4 sore tadi ya di tanggal 2 Juli. Jadi kita lihat dulu bagaimana kiranya ya potensi pergerakan pada si Bitcoin saat ini. Sebenarnya untuk gambar trendline ini menurut saya nggak terlalu bijak karena sebelumnya kalian juga bisa gambarin trendline kan di sini dan posisi kita jadi terlihat seperti sudah breakdown. Jadi it's all just a matter of perspective. Tapi yang pasti kalau saya boleh tambahkan dan saya boleh revise di sini kelihatan ada opportunity bisa melihat si Bitcoin itu bergerak cenderung di dalam sebuah triangle or lebih tepatnya sebenarnya karena memang sideways aja ya. Kita sebetulnya basically lagi sideways aja. Jadi tinggal tunggu dulu teman-teman bagaimana kira-kira reaksi Bitcoin terhadap pergerakan sideways-nya ini. Jika dia breakout, mungkin beberapa altcoin yang teman-teman lagi pantau itu bisa jadi sebuah opportunity untuk dimanfaatkan di next trade-nya kalian. Alright, so I think teman-teman itu aja. Thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai finish. I hope I see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend and enjoy your weekend first. Jangan terlalu liatin chart ya, apalagi ngeliatin portofolio pasti stres banget. Tapi ya kira-kira itu teman-teman. Sekali lagi thank you for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers.